Sebelum kita memulai ibadah hari ini, kita berdoa bersama-sama ya. Ikutin Kari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur Tuhan memberikan kesempatan kami beribadah. Tuhan pimpin ibadah ini dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Kingdom Kids. Wah. Kingdom Kids. Yes, Kingdom Kids. Kingdom Kids. Yes, I am. Wah, seneng banget nih bisa ketemu lagi sama adik-adik yang ada Iya, betul. di rumah. Bener Kak Yoso, tuh lihat tuh adik-adik semua ada yang udah pada mandi, Wah. udah pada cakep-cakep. Udah rapi, udah Iya. wangi ya. Udah siap beribadah pokoknya hari ini Kak Yosua. Luar biasa. Ya. Tapi aku mau cerita dong. Mau cerita apa Kak Yosua? Cerita sedih Kak Arif. Kenapa? Kemarin ini adik-adik Heeh. ada temen Kak Yosua yang ngajakin berdoa. Bagus dong ngajakin berdoa. Iya adik-adik. Tapi cara berdoanya lucu. Lucu. Masa Kak Yosua disuruh berdoa sama pohon adik-adik? Berdoa sama pohon. Iya, Kak Yosua jadi bingung nih. Emangnya boleh berdoa sama pohon? Ya nggak boleh lah Kak Yosua. Emangnya kalau kita berdoa sama pohon, pohon itu bisa denger ya? Ya enggak lah Kak Yosua. Nah. Nih Kak Arif kasih tahu sama Kak Yosua ya, sama Iya. adik-adik semua ya. Iya. Kalau misalkan kita berdoa itu nggak boleh nih, jangan berdoa sama pohon, Mm-mm. terus atau mungkin sama rumah tua, atau mungkin sama patung, Iya. atau sama apapun deh yang Wah, benda-benda mati. Yang berarti benar, benar, iya yang benar itu kita tuh harus berdoa sama Tuhan. Nah, betul. Itu Kak Yosua juga loh. bilang sama temennya Kak Yosua, kalau kita itu harus berdoa cuma sama Tuhan Yesus. Bener banget itu Kak Yosua. Kak Yosua gak salah kok. Bener ya? Nah, jadi besok nih Kak Yosua harus ketemu sama temannya itu. Terus diajarin untuk berdoa sama Tuhan. Yesus. Oke, kalau gitu Kak Yosua jadi nggak bingung lagi. Betul. Kak Yosua jadi seneng deh. Adik-adik juga jadi nggak bingung ya nanti kalau misalkan ada teman-teman yang kayak temannya Kak Yosua harus dibilangin. Betul Jangan banget. lupa ya adik-adik hanya berdoa sama Tuhan Yesus. Betul Nah, banget. sekarang kita mau nyanyi buat Tuhan Yesus. Yes, siapa yang siap hari ini memuji nama Tuhan? Saya. Kalau gitu semuanya bangkit berdiri. Kita nyanyi lagu Kingdom Kids. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai ku besar nanti. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai di surga nanti. Bermahkota. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Sekali lagi. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai di surga nanti. Bermahkota. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Bermahkota. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberi
memberitakan Injil Tuhan. Bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Beri tepuk tangan buat Yeay. Tuhan kita. Wow. Wah, ternyata ya, walaupun mungkin temennya Kak Yosua nanti enggak seneng karena Kak Yosua saranin teman Kak Yosua untuk berdoa sama Tuhan Yesus. Tapi Kak Yosua sekarang enggak bingung lagi. Kak Yosua sekarang sudah senang. Apapun yang terjadi, Kak Yosua akan tersenyum karena Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus, jadi kita harus belajar apapun keadaan kita harus tetap tersenyum. Kayak lagu ini nih Kak. Iya, Yuk kita nyanyiin sama-sama. Dalam suka dukaku kan tetap tersenyum. Diolok dihinaku kan tetap tersenyum. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Dalam suka dukaku kan tetap tersenyum. Diolok dihinaku kan tetap tersenyum. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Sekali lagi. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Hebat. senang. Iya dong. Jadi apapun yang terjadi pokoknya kita harus tetap tersenyum. Masih semangat memuji nama Tuhan dong adik-adik semua. Masih dong. Kingdom Kids. Yes. Kingdom Kids. I. Kingdom Kids. Yes, I am. Sekali lagi ya, coba suaranya lebih keras lagi. Kingdom Kids. Yes. Kingdom Kids. I. Kingdom Kids. Yes, I am. Dengar dia panggil nama saya. Tepuk tangan sama-sama yuk adik-adik semua. Nyanyinya sambil pakai gerakan ya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Sekali lagi ya. Dengar dia panggil. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah semua. Oh giranglah.
Semuanya oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Sekali lagi ya. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Sekarang kita mau dengerin firman nih Kak Yosua. Yuk adik-adik semuanya boleh duduk yang Mapi yang manis. Shalom Kingdom Kids, dimanapun kamu berada, senang sekali kakak bisa ketemu kamu lagi. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Tuhan tetap dan selalu memelihara kami hingga saat ini. Dan kami percaya Tuhan akan menyertai kami di waktu-waktu yang akan datang. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengar firman-Mu, biar kiranya Tuhan tolong kami untuk mengerti dan kami melakukannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik yang Tuhan kasihi, hari ini judul firman Tuhan adalah banyak tapi satu. Apa ya kira-kira? Kita akan sama-sama membaca firman Tuhan dari 1 Korintus 12 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-27. Kakak tidak akan bacakan semuanya sekarang, tetapi kakak berharap nanti adik-adik setelah firman Tuhan, setelah ikut ibadah Kingdom Kids, kamu bisa membaca secara utuh ayat-ayat ini. Nah, sekarang kakak akan bacakan beberapa ayat saja untuk kita semua pada saat ini. 1 Korintus 12 ayat yang ke-14 firman Tuhan berkata, karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Ayat yang ke-16, dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Adik-adik, beberapa ayat yang kita baca barusan itu menunjukkan atau mengajarkan kepada kita tentang banyak tapi satu. Apa maksudnya? Nah, sekarang kita lihat. Adik-adik boleh lihat nih tubuh kamu atau mama, papa yang ada di rumah atau mungkin kakak. Adik-adik bisa berkata kepada mereka, coba aku mau lihat dulu ya. Lalu kemudian adik-adik perhatikan, apakah benar firman Tuhan berkata banyak anggota tetapi satu tubuh? Ternyata benar adik-adik. Adik-adik perhatikan ya, tubuh kita. Kita punya mata, kita punya telinga, kita punya hidung, punya tangan, punya kaki, punya mulut. Dan ada juga organ-organ tubuh yang di dalam tubuh kita. Dan itu tidak terlihat. Itu semua adalah anggota tubuh kita. Adik-adik bayangkan sekarang, kalau misalnya anggota tubuh kita tidak bekerja sama atau tidak bersatu, maka masing-masing mereka bisa berkata kepada yang lain, seperti tadi firman Tuhan katakan, aku bukan tangan, makanya aku bukan anggota tubuh. Atau mata berkata, karena aku bukan tangan, makanya aku bukan anggota tubuh. Tidak bisa tentunya adik-adik ya. Jadi semua yang ada di dalam tubuh kita ini adalah anggota tubuh yang seharusnya bekerja sama, bersama-sama. Nah adik-adik, kakak berharap sampai di sini kamu sudah mengerti ya, bahwa firman Tuhan mengajarkan kepada kita sebagai tubuh Kristus. Siapa ya kak tubuh Kristus? Kamu, kakak, semua orang-orang percaya itu disebut dengan tubuh Kristus. Tetapi kita banyak nih adik-adik. Ada yang di Papua, ada yang di Sumatera Utara, ada yang di Sumatera Selatan, ada yang di Kalimantan, ada yang di Sulawesi, ada yang di Palu, ada yang di Maumere, ada yang di mana-mana saja. Ada yang di Jawa, ada yang di Sunda,
ada semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka disebut satu tubuh Kristus. Jadi adik-adik yang Tuhan kasihi, kita tidak boleh saling menghina. Kita tidak boleh berkata, aku gak butuh kamu karena kamu kecil. Aku gak butuh kamu karena kamu lemah. Tidak bisa seperti itu. Nah, adik-adik yang Tuhan kasihi, apakah adik-adik tahu bahwa anggota tubuh kita yang paling lemah itu justru dibutuhkan? Misalnya, di dalam tubuh kita, di dalam organ tubuh kita yang di dalam, itu ada yang namanya usus buntu. Siapa di sini yang pernah sakit usus buntu? Rasanya nggak enak adik-adik, rasanya sakit sekali. Kalau adik-adik lihat, apalagi kalau adik-adik sudah belajar pelajaran biologi tentang tubuh manusia, itu yang namanya usus buntu itu kecil sekali adik-adik. Lalu dia adanya di ujung dari usus besar kita. Sepertinya dia tidak punya manfaat karena kecil sekali. Bahkan kalau misalnya ada orang yang sudah sakit usus buntu dan kemudian ususnya menjadi bengkak karena infeksi, maka usus itu dibuang. Sepertinya usus buntu itu tidak berguna. Padahal di dalam seluruh tubuh kita tidak ada satupun yang tidak berguna adik-adik. Nah, kakak juga baca-baca nih adik-adik, sebenarnya apa sih gunanya usus buntu itu? Sekarang kakak jadi mengerti juga adik-adik, ternyata Tuhan menciptakan usus buntu itu yang dia tidak ada jalan keluar lain seperti memang buntu. Ternyata dia berguna untuk menolak atau membantu tubuh melawan infeksi. Wow, keren adik-adik. Bagaimana usus buntu ini membantu tubuh kita untuk menolak infeksi. Lalu kemudian dia juga membantu tubuh kita untuk mempertahankan kekebalan tubuh kita. Keren gak adik-adik? Padahal itu cuma kecil dan kadang-kadang disepelekan. Sepertinya tidak berguna. Tapi adik-adik sekarang tahu bahwa ternyata usus buntu itu juga ada manfaatnya. Sehingga ada beberapa orang ketika dia sudah dibuang usus buntunya, seringkali dia sering mengalami infeksi atau kekebalan tubuhnya seringkali menurun. Oleh sebab itu adik-adik, dari tubuh kita yang Tuhan berikan ini, kita harus bersyukur. Adik-adik, mungkin ada di antara adik-adik yang berkata, kakak, aku lahir dengan anggota tubuh yang tidak sempurna menurut adik-adik. Misalnya ada di antara teman-teman kita, saudara-saudara kita yang kita kasihi, lahir dengan tangan yang tidak lengkap misalnya. Tetapi adik-adik perlu ketahui, itu semua karena Tuhan rancangkan yang terbaik buat kamu. Bukan berarti kamu dikecilkan Tuhan, bukan adik-adik. Tetapi justru Tuhan mau pakai kamu untuk menjadi anggota tubuh yang bisa mendorong anggota tubuh lainnya untuk menjadi sama-sama kuat. Jadi adik-adik, kalau misalnya ada di antara adik-adik yang merasa, aku tubuhnya tidak sempurna kak, adik-adik tidak boleh berkecil hati ya. Kenapa? Karena firman Tuhan mengajarkan kepada kita di dalam ayat yang ke-22. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Jadi adik-adik jangan melihat hanya kepada kekurangan kita. Tetapi kita harus berdoa kepada Tuhan dan bertanya, Tuhan, apa yang mau Tuhan kerjakan di dalam hidup aku? Sehingga hidup kita menjadi berguna bagi orang lain. Nah, kakak percaya bahwa Tuhan juga akan pakai adik-adik dimanapun, apapun kondisi adik-adik menjadi berkat buat orang lain. Itu harus ditanamkan di dalam hati. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, tubuh Kristus itu menjadi lengkap ketika semuanya bersatu. Di dalam ayat yang ke-23 firman Tuhan berkata, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Nah, di sini luar biasanya firman Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kalau misalnya ada di antara kita
Termasuk kakak juga punya kelemahan. Tetapi kalau kita saling memperhatikan, justru di sanalah nama Tuhan dimuliakan. Jadi adik-adik, apapun keadaan kita, apapun kondisi adik-adik, kondisi kakak, jangan membuat kita menjadi malu. Jangan membuat kita jadi menarik diri atau malahan kita marah kepada Tuhan karena menganggap bahwa kita tidak sempurna. Tetapi adik-adik perlu perhatikan firman Tuhan tadi, bahwa setiap anggota kita harus menjadi satu tubuh Kristus yang kuat. Justru kalau ada yang lemah, kita harus saling mendukung dan saling mengasihi, saling memperhatikan. Intinya adik-adik, supaya tubuh Kristus, yaitu gereja Tuhan, bukan yang bangunan, tetapi tubuh kita itu memuliakan nama Tuhan. Adik-adik yang Tuhan kasihi, berbeda bukan supaya terjadi perpecahan. Ini yang harus adik-adik pahami, tetapi justru harus saling memperhatikan. Jadi kalau misalnya ada di antara kita yang berbeda, misalnya entah warna kulit, entah anggota tubuh, entah bahasa, atau apa saja yang membuat kita dengan yang lainnya berbeda, itu bukan berarti kita harus membedakan, harus terjadi perpecahan. Saya gak mau temenan sama kamu karena kamu warna kulitnya putih. Aku gak mau temenan sama kamu karena kamu hidungnya mancung. Aku gak mau temenan sama kamu karena kamu rambutnya lurus. Tidak seperti itu adik-adik. Justru perbedaan itu harus membuat kita semakin erat. Bahkan kita bisa berkata, oh karena aku rambutnya lurus, aku senang melihat orang atau teman aku yang rambutnya keriting. Sehingga kita bisa saling terikat, kita bisa saling mengasihi. Itu dari segi fisik adik-adik. Kalau misalnya sekarang adik-adik sering kali mendengar banyak sekali teman-teman kita yang mungkin mengalami kesedihan karena kondisi pandemi COVID. Nah, apakah adik-adik pernah melihat ada teman kamu yang menangis sedih karena orang tuanya dipanggil pulang oleh Tuhan? Lalu kemudian adik-adik berkata, ih kamu kan bukan saudara aku, jadi aku gak mau deket-deket kamu. Itu adalah contoh yang kurang baik adik-adik. Justru kalau ada orang yang sedang bersusah hati, kita harus mendekati dia dan menghibur dia. Adik-adik, bukankah ini luar biasa? Firman Tuhan mengajarkan kepada kita ayat yang ke-26, perhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut dihormati. Luar biasa firman Tuhan dan Tuhan yang kita sembah. Dia mengajarkan kepada kita sebagai tubuh Kristus, adik-adik, kakak, dan dimanapun kita berada yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus saling memperhatikan. Kita harus selalu saling mempedulikan kepada orang lain. Kita harus saling menghormati satu dengan yang lain. Kita tidak boleh menghina orang lain. Kita tidak boleh mengecilkan atau mengejek teman kita yang menurut kita dia tidak sempurna. Firman Tuhan katakan justru kebalikannya. Kalau ada di antara kita yang sedang bersedih atau menderita, kita harus sama-sama ikut menderita. Kalau adik-adik bisa bayangkan, misalnya adik-adik sakit gigi, kira-kira apakah hanya gigi saja yang menderita? Tentu saja tidak adik-adik. Pernah sakit gigi? Nah itu ada yang pernah. Apakah kemudian kalau adik-adik sakit gigi, adik-adik air matanya tidak keluar, matanya terus bersuka cita, atau tangannya tidak kemudian ikut-ikutan pegang gigi? Kita belajar ya dari tubuh kita, Tuhan ciptakan begitu baik. Jadi kita memperhatikan adik-adik, kalau misalnya ada anggota tubuh kita yang sakit, maka semuanya akan ikut merasakan, termasuk jadi pusing kepalanya, termasuk jadi tidak bisa makan, perutnya jadi sakit adik-adik.
Nah, seperti itulah seharusnya kita menjadi anak-anak Tuhan. Kalau ada teman kita yang menderita, kita harus hiburkan dia. Kalau ada teman kita yang sedang bersedih atau diejek-ejek oleh orang lain, maka kita harus melindungi dia, harus menghibur dia. Luar biasa ya adik-adik. Mari kita dengarkan firman Tuhan ini dengan perhatian yang sungguh-sungguh dan kita mau melakukannya. Nah, adik-adik, kita semua adalah tubuh Kristus dan kita masing-masing adalah anggotanya. Sehingga Tuhan mau kita hidup di dalam ikatan kasih yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tuhan mau kita saling memperhatikan, saling bekerja sama, saling bersatu supaya tubuh Kristus di dunia ini dimuliakan, supaya nama Tuhan ditinggikan. Adik-adik, mungkin adik-adik berpikir, aduh gimana ya Kak? Mari kita lakukan dari hal yang sederhana. Bagaimana dengan teman-teman yang ada di sekeliling kita? Apakah mereka membutuhkan perhatian kita? Apakah mereka membutuhkan pertolongan kita? Kita tidak peduli, kita tidak pandang dia dari gereja mana, asalnya dari mana, agamanya apa. Kita harus tetap memperdulikan mereka. Kita tidak peduli apakah dia satu suku dengan kita atau tidak, apakah dia sama-sama warna kulit atau tidak, apakah dia sama-sama rambut keriting atau tidak. Kita harus tetap memperhatikan teman-teman yang ada di sekeliling kita. Sehingga dengan demikian kita percaya Tuhan pakai kita untuk menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Adik-adik yang Tuhan kasihi, kakak berharap firman Tuhan pada hari ini boleh menjadi peringatan buat kita bahwa sebagai anak-anak Tuhan kita adalah tubuh Kristus dan kita semua adalah anggotanya. Banyak tapi satu. Mari kita sama-sama berdoa supaya firman Tuhan ini ada di dalam hati kita dan kita melakukannya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kami sudah belajar supaya kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Walaupun kami terdiri dari banyak anggota, tetapi kami adalah satu tubuh di dalam Kristus. Kami akan memuliakan Tuhan lewat hidup kami. Kami memuliakan Tuhan dengan apa yang kami miliki. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini sedang menderita. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini sedang bersedih. Kami ikut merasakan apa yang mereka rasakan Tuhan. Biar kiranya Tuhan pakai kami supaya kami bisa menghibur teman-teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik yang Tuhan kasihi, kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat buat adik-adik, buat papa mama dan juga buat kakak. Tuhan Yesus berkati, shalom, sampai ketemu di lain waktu. Jadi kita akan mendapat apa yang kita inginkan, tapi ingat kita harus berusaha. Di Matius 7 ayat 7 dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Siapa yang sering mengingatkan Papa untuk membaca kitab dan Papa kan sering lupa membaca kitab. Mengasihimu, Yesus engkau baik bagiku. Atati, petati, atati, petati. Burung di udara ada sarangnya, tapi Yesus tidak ada Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Inilah yang kupunya, hati sebagai hamba. Jadikan menjadi
kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan, semoga itu haleluya.